Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026. Kita mempersiapkan kehidupan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon hikmat daripada Tuhan agar kita memahami kehendak-Nya. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami memuliakan Engkau. Bapa yang telah mengaruniakan kepada kami firman yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu itu. Kiranya Roh Kudus menolong kami memahami kehendak-Mu dan memberi kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada kesempatan ini dipilih dari Roma pasal 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bangsa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan dalam kehidupan. Dari firman Tuhan ini kita akan renungkan melalui tema kebenaran karena iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa orang Israel adalah umat pilihan Allah. Mereka telah dilepaskan dari perbudakan dan dituntun memasuki tanah Kanaan. Berbagai aturan termasuk hukum Taurat diberikan agar mereka tetap hidup benar di hadapan Allah. Hal ini terus dipegang oleh keturunan Israel dan mereka berupaya untuk hidup benar dengan menaati hukum Taurat.
Perikop kita pada hari ini merupakan penjelasan Rasul Paulus tentang keselamatan terbuka bagi semua bangsa. Mengapa demikian? Bukankah bangsa Israel adalah umat pilihan yang punya hak untuk menerima keselamatan itu? Mengapa terbuka bagi keselamatan semua bangsa? Sebab kebenaran di hadapan Allah diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Israel memiliki tujuan yang baik, ingin memuliakan Allah, tetapi dengan cara yang keliru. Mereka menaati hukum Taurat secara kaku dan cermat, sehingga mereka lebih setia kepada hukum Taurat ketimbang kepada Allah. Mereka melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan perkenaan Allah, tetapi enggan untuk menaruh iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang disampaikan Rasul Paulus, bahwa tujuan akhir dari hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Rasul Paulus tetap mendoakan agar mereka pun diselamatkan dan menerima dengan penuh kasih berita sukacita di dalam Yesus Kristus. Kebenaran dan keselamatan bergantung pada iman, bukan pada upaya manusia. Sekuat apapun kita berupaya mencari kebenaran dan keselamatan, tidak ada yang sebanding dengan kebenaran yang Allah berikan melalui iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita melakukan perintah Tuhan bukan supaya kita selamat, tetapi karena kita sudah selamat. Segala upaya yang dilakukan manusia tidak akan cukup untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita memperoleh pembenaran sejati di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan terima kasih bahwa Engkau telah mengaruniakan firman kepada kami menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh belajar dari firman-Mu. Bagaimana kami menjalani kehidupan kami dengan penuh kasih, menerima Kristus sebagai juru selamat kami dalam kehidupan. Firman-Mu terus mengingatkan, mengajarkan kepada kami bahwa bagaimana kehidupan kami mendapat pembenaran di dalam iman kepada Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menjadi penghiburan bagi kami, bahwa keselamatan diperoleh kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bapa di sorga, sertailah kehidupan kami. Penuhilah dengan hikmat dan damai sejahtera-Mu. Biarlah dalam menjalani kehidupan tetap ada sukacita. Kami tetap teguh dalam iman kami menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Ampunilah segala dosa kami. Terima kami yang datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Amin.